Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Cerimis. Malam ini, kami akan mengajak kalian menyelami sebuah kisah yang penuh kengerian yang akan menghantui jiwa kalian. Bersiaplah untuk mendengarkan pengalaman mencekam penggali kuburan. Kamis sore itu, desas-desus tentang kematian mendadak Bunga cepat menyebar di desa Sukamakmur. Bunga, gadis desa yang dikenal karena kecantikannya, jarang diketahui kehidupannya secara mendalam oleh warga. Hanya sehari sebelumnya, Anas, seorang kuli bangunan yang juga merangkap sebagai penggali kubur, masih melihat Bunga berjalan menuju pasar. Saat itu, tidak ada tanda-tanda bahwa dia sakit atau mengalami sesuatu yang aneh. Namun, pada sore harinya sekitar pukul 5, pengumuman dari masjid tiba-tiba mengabarkan bahwa Bunga telah meninggal dunia secara misterius. Jenazahnya ditemukan oleh warga desa sebelah di sebuah gubuk kecil di pinggiran desa. Keluarganya segera melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang, meninggalkan desa dalam keadaan terguncang. Anas dihubungi oleh Pak RT untuk segera mempersiapkan makam bagi Bunga. Dengan hati yang berat, dia mengajak temannya, Ajit, untuk ikut membantu. Mereka berdua mengemas peralatan dan bergegas menuju pemakaman umum yang terletak di pinggiran desa, sebuah tempat tua yang sudah jarang dikunjungi oleh siapapun. Sore itu, cuaca tampak mendung. Awan-awan gelap menggantung rendah, seakan memberikan pertanda yang tidak baik. Saat Anas mulai mencangkul tanah untuk pertama kalinya, suara guntur mendadak menggelegar keras, seolah-olah memecah langit. Tak lama kemudian, hujan deras turun, membuat tanah menjadi becek dan licin, yang tentu saja memperlambat pekerjaan mereka. Setelah berusaha sebentar, Anas memutuskan untuk menghentikan penggalian sementara. Dia segera menghubungi Pak RT, meminta agar tenda segera didirikan untuk melindungi mereka dari hujan yang kian deras. Guntur terus menggelegar, menambah suasana seram di sekitar area makam yang semakin mencekam. Setelah tenda dipasang, mereka kembali melanjutkan penggalian. Ketika penggalian mencapai kedalaman sekitar setengah meter, tiba-tiba cangkul Anas menghantam sesuatu yang keras. Anas dan Ajit berhenti, lalu mulai menggali lebih hati-hati. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah benda bulat besar terkubur di dalam tanah. Ketika benda itu berhasil diangkat, keduanya terkejut luar biasa. Ternyata, benda itu adalah sebuah batu yang menyerupai kepala manusia. Wajahnya terlihat sangat menyeramkan, dengan ekspresi mata yang melotot tajam seolah menatap mereka langsung. Saat mereka masih terpana, tiba-tiba terdengar suara lirih dari belakang. Suara seorang wanita memanggil, "Nas, Anas." Suaranya pelan, namun jelas terdengar di telinga mereka. Anas segera menoleh ke arah suara itu, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Ajit yang juga mendengarnya hanya bisa memandang sekitar dengan wajah penuh ketakutan. Suara guntur kembali menggema di langit yang semakin gelap, disusul oleh suara tawa pelan. Seolah berasal dari segala penjuru pemakaman. Suasana menjadi semakin mencekam. Perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti Anas dan Ajit. Mereka merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Tanpa banyak bicara, mereka memutuskan mempercepat pekerjaan, berharap bisa segera menyelesaikan penggalian dan meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun, setiap kali cangkul mereka kembali menyentuh tanah,
suara-suara aneh mulai terdengar. Seperti ada bisikan dari dalam tanah, suara merintih pelan. Seolah-olah ada yang kesakitan di bawah sana. Anas beberapa kali menoleh ke belakang, merasa seperti sedang diawasi. Tapi setiap kali dia memeriksa, tak ada seorang pun di sana. Hanya rasa takut yang semakin kuat menyelimuti mereka. Sekitar pukul 9 malam, akhirnya kuburan untuk Bunga selesai digali. Namun, rombongan pengantar jenazah yang ditunggu-tunggu tak kunjung tiba. Anas mencoba menghubungi Pak RT, tapi sinyal ponselnya tiba-tiba hilang begitu saja. Hujan deras masih terus mengguyur, sementara gelegar guntur sesekali memecah keheningan malam. Tiba-tiba, listrik di sekitar pemakaman mati total, meninggalkan Anas dan Ajit dalam kegelapan yang pekat. Ajit, yang sudah diliputi kepanikan, mulai melangkah mundur, menjauh dari kuburan yang baru saja mereka gali. Ia merasa tak sanggup lagi bertahan di tempat itu, ingin segera pergi. Namun, Anas menahannya. Tunggu dulu, Jit. Kita nggak bisa ninggalin gini aja. Di tengah kegelapan yang hanya diterangi kilatan petir sesekali, Anas tiba-tiba melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di tepi kuburan Bunga, tampak sosok bayangan berdiri. Wajahnya samar-samar terlihat, tubuhnya basah kuyup seperti habis terguyur hujan. Anas membeku. Sosok itu terlihat sangat mirip dengan Bunga. Dengan suara gemetar, Anas berbisik, "Jit, lihat itu." Ajit menoleh, dan seketika wajahnya memucat. "Astagfirullah, itu Bunga, Nas. Itu Bunga," teriak Ajit dengan suara terguncang. Malam semakin larut, Anas dan Ajit berlari keluar dari area pemakaman. Napas mereka memburu, keringat bercampur air hujan membasahi wajah. Ketakutan terlihat jelas di mata mereka. Di ujung jalan desa, tiba-tiba mereka berpapasan dengan rombongan pengantar jenazah. Wajah-wajah yang mereka temui tampak kebingungan melihat Anas dan Ajit berlari tergopoh-gopoh. "Anas, ada apa?" teriak Pak RT dengan suara serak, melihat Anas yang masih terengah-engah, berusaha mengatur napasnya. Namun, sebelum Anas bisa menjawab, sesuatu di tengah rombongan membuat jantungnya hampir berhenti. Di dalam keranda, dengan jelas terlihat sosok Bunga yang masih dibungkus kain kafan, terbaring diam. "Lah, Bunga," Anas tergagap. "Tapi tadi kami," Pak RT mengerutkan kening, bingung. "Maksudmu apa, Nas? Ini jenazah Bunga, kami baru saja membawanya dari rumah. Kalian tadi menggali kubur untuk siapa?" Anas dan Ajit saling pandang. Kebingungan meliputi wajah mereka. Ajit memberanikan diri berkata, suaranya gemetar, "Kami tadi melihat Bunga di kuburan, Pak. Dia berdiri di sana, memanggil kami." Pak RT tampak ragu sesaat, namun kemudian berusaha menenangkan mereka. "Mungkin itu cuma halusinasi kalian. Ayo, kita selesaikan pemakaman ini." Dengan perasaan campur aduk dan jantung yang masih berdegup kencang, Anas dan Ajit akhirnya mengikuti rombongan yang membawa jenazah Bunga ke makam yang sudah mereka gali. Saat mereka tiba di pemakaman, suasana semakin mencekam. Hujan yang mulai reda justru mempertegas udara dingin yang lembab, membuat dada terasa sesak. Cahaya dari senter-senter para pelayat hanya memberikan penerangan terbatas, menciptakan bayang-bayang samar di antara gelap malam, seolah ikut memantulkan ketegangan yang menyelimuti mereka semua. "Mana galian yang kalian buat tadi?" tanya Pak RT dengan nada tegas. Anas menunjuk ke arah makam yang telah mereka gali sebelumnya.
Dengan perlahan, rombongan pengantar jenazah membawa tubuh Bunga menuju liang kubur tersebut. Dan prosesi penguburan pun dimulai. Namun, suasana hening yang seharusnya khusyuk itu segera berubah saat Anas tiba-tiba berbisik pada Ajit. "Ji, lihat, di atas pohon itu, kelihatan gak?" Ajit mengangkat kepalanya, dan seketika wajahnya memucat. "Astagfirullah, itu kuntilanak, Nas." Jawabnya terbata-bata, suaranya nyaris tenggelam dalam rasa takut. Tetapi, kengerian mereka tidak berhenti di situ. Dari balik pepohonan yang gelap, tiba-tiba muncul sosok pocong, bergerak pelan. Melompat-lompat mendekat, wajahnya tidak terlihat jelas. Namun tubuhnya yang terbungkus kain kafan tampak makin nyata dalam redupnya cahaya. Dan yang paling membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah ketika mereka melihat makhluk tinggi besar berdiri di antara para pelayat. Sosok itu jauh lebih besar dari manusia biasa, hampir 2 kali lipat tingginya, dengan tubuh hitam legam dan wajah yang samar, tersembunyi dalam bayangan. Tapi yang paling menakutkan adalah sepasang mata merah menyala, menatap tajam langsung ke arah Anas dan Ajit, seolah memanggil mereka dari kejauhan. "Nas, itu apaan?" bisik Ajit dengan ketakutan yang amat sangat, tubuhnya gemetar hebat. "Aku nggak tahu, Jit, kenapa cuma kita yang bisa lihat?" Suara Anas terdengar bergetar, penuh kecemasan. Di sekeliling mereka, para pelayat tetap melanjutkan prosesi tanpa terganggu, seakan tidak menyadari kehadiran makhluk-makhluk yang mengerikan itu. Prosesi pemakaman berlangsung dengan cepat. Ketika jenazah Bunga dimasukkan ke dalam liang lahat, sosok-sosok mengerikan mulai bermunculan, semakin banyak. Anas memperhatikan bayangan-bayangan hitam yang berjalan perlahan, mengelilingi makam seolah mengiringi Bunga menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Dari segala arah, bisikan-bisikan aneh terdengar, menambah kengerian malam itu. Saat tanah mulai ditimbun, Ajit tiba-tiba merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Dengan cepat, dia menoleh dan melihat tangan pucat seorang wanita menggenggam pundaknya erat. Tangan itu basah, dingin, dan penuh lumpur. Tanpa bisa menahan diri, Ajit menjerit kencang, menarik perhatian semua orang yang hadir di sana. Namun, ketika mereka menoleh ke arah Ajit, tidak ada siapa-siapa di sana. Akhirnya, prosesi pemakaman pun selesai, dan rombongan mulai meninggalkan pemakaman satu persatu. Namun, saat Anas dan Ajit ingin ikut pergi, mereka merasakan seolah ada yang menahan langkah mereka. Anas merasa ada tarikan kuat dari dalam tanah, membuat kakinya terasa berat untuk melangkah. "Nas, ayo cepat kita pergi," seru Ajit, menarik lengan Anas dengan kuat. Di depan kuburan Bunga, sosok Bunga berdiri. Wajahnya pucat, rambutnya terurai berantakan. Matanya menatap tajam ke arah Anas, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Bibirnya yang membiru perlahan bergerak, membisikkan kata-kata yang tak terdengar oleh siapapun, kecuali Anas. Tubuh Anas terasa kaku saat dia mundur perlahan. Ajit, yang sudah ketakutan setengah mati, menarik Anas dengan paksa, memaksanya keluar dari area pemakaman. Mereka berlari sekuat tenaga, meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang lagi. Malam itu, ketika Anas dan Ajit akhirnya berhasil keluar dari pemakaman, tubuh mereka terasa lemas, seolah tak berdaya. Anas masih terbayang sosok Bunga yang berdiri di depan kuburannya, matanya menatap penuh kesedihan. Dia ingat jelas bagaimana bibir Bunga yang membiru itu bergerak.
seolah ingin mengucapkan sesuatu, namun tak ada suara yang terdengar. Rasa aneh menggelayuti hati Anas. Dia merasa seolah ada yang belum selesai, seolah ada pesan penting yang ingin disampaikan oleh arwah gadis itu. Keheningan malam hanya membuat perasaan itu semakin menekan. Anas berusaha melepaskan bayangan tersebut, tetapi semakin dia berusaha, semakin kuat rasa itu mengikatnya. Ada misteri yang menanti untuk terungkap, dan sosok Bunga seakan menjadi pengingat bahwa perjalanan mereka belum berakhir. 3 bulan setelah kematian gadis itu, sebuah kejadian mengejutkan mengguncang desa. Seorang warga dari desa sebelah ditangkap oleh polisi. Pria itu dikenal pendiam dan jarang bergaul. Ketika ditanya oleh warga, polisi hanya memberikan informasi bahwa pria tersebut diduga terlibat dalam kasus pembunuhan. Berita ini menyebar dengan cepat, membuat semua orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin Bunga, gadis yang selalu dianggap baik dan tidak pernah mencari masalah, bisa menjadi korban sebuah pembunuhan. Perlahan, fakta-fakta mulai terkuak. Ternyata, pria itu sudah lama terobsesi dengan Bunga. Dia sering mengawasi Bunga yang pergi ke pasar sendirian, dan pada hari naas itu, dia mengikuti Bunga hingga membawanya ke tempat sepi. Di sanalah, dia melampiaskan kekejamannya, meninggalkan tubuh Bunga dengan dingin, berusaha membuat kematian itu tampak seperti kecelakaan biasa. Saat berita penangkapan itu sampai ke telinga Anas, rasa sesak melanda dadanya. Semua mimpi buruk yang menghantuinya, semua teror yang ia alami, ternyata memiliki kebenarannya. Bunga tidak meninggal secara wajar, dia dibunuh dengan cara yang sangat keji. Di pemakaman tua itu, kuburan Bunga kini berdiri tenang, seolah menjaga rahasia kelam yang telah lama terpendam. Terima kasih telah mendengarkan sebuah pengalaman mencekam penggali kuburan bersama Cerimis. Ingatlah, malam tidak pernah benar-benar sepi, selalu ada sesuatu yang mengintai. Tetaplah bersama kami di Cerimis, karena masih banyak teror yang menunggu.